Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian dan juga Bunda di rumah? Masih semangat dan selalu sehat ya? Amin. Pada pembelajaran hari ini tematik masih di tematik tema 3B, subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Melanjutkan dari pembelajaran Miss Lina kemarin 1, 2, 3. Nah sekarang Miss 4, 5, dan 6 di subtema 3. Baiklah Nanda sekalian, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kalian dapat mempraktikkan dan memahami tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua di rumah. Yang kedua, kalian dapat mengetahui atau mencari informasi yang penting. Yang ketiga, kalian dapat menghitung dengan garis bilangan. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Pembelajaran 4 ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak di rumah. Nah sekarang yang pertama adalah ayo membaca hak dan kewajiban. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Artinya, sekali lagi, hak adalah sesuatu yang seharusnya sudah kita terima atau sesuatu yang sudah harusnya kita peroleh. Itu hak. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab, itu kewajiban. Nah, di sini di pembelajaran 4 ini hak dan kewajiban orang tua. Apa saja hak orang tua di rumah? 1. Dihormati oleh anggota keluarga yang lain, entah ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Ayah harus mendapat kasih sayang dari anak-anak, dari ibu. Ibu juga sama harus mendapatkan kasih sayang dari anak-anak dan ayah. Selain dihormati dan dipatuhi. Itu hak orang tua. Kemudian kewajiban orang tua apa? Kewajiban orang tua yang pertama, mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Mencari nafkah itu artinya yang bekerja. Ada yang ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja, ada juga yang ayahnya saja. Semua tujuannya adalah untuk keluarga dan membahagiakan, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, merawat anak-anak dengan kasih sayang, kewajiban orang tua. Pasti kalian di rumah diingatkan, dinasehatin, kemudian dibimbing, kemudian dididik oleh orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat, memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Apabila orang tuanya memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak juga akan baik. Sama apabila anak-anak patuh kepada orang tua, insya Allah semua akan menjadi baik dan keluarga akan menjadi rukun dan bahagia. Jadi anak-anak harus patuh kepada orang tua dan mau mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua juga sama, memberikan kasih sayang, pendidikan dan contoh terbaik untuk anak-anaknya ya. Itu hak dan kewajiban orang tua. Nah, kemudian hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak adalah sama, yaitu apa tadi hak? Yaitu sesuatu yang sudah seharusnya anak peroleh. Sesuatu yang seharusnya anak peroleh itu hak. Kemudian kewajiban sesuatu yang harus dilakukan oleh anak pada orang tua. Hak anak yaitu 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudara. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Dari siapa? Dari orang tua. Jadi anak-anak sekolah, kemudian misalnya les ngaji, les berenang, itu adalah apa hak anak, sesuatu
sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh anak. Kemudian yang satu lagi, terpenuhinya kebutuhan hidupnya, baik membeli peralatan sekolah, baju, buku, itu semua juga hak anak. Hak anak adalah sesuatu yang harus diperoleh anak, berarti harus dipenuhi oleh orang tua atau dilakukan oleh orang tua. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua adalah, atau kewajiban anak di rumah, yaitu satu, patuh dan menghormati orang tua. Yang kedua, belajar dengan rajin. Dan yang ketiga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Misalnya masih kelas 1 berarti membantu misalnya merapikan buku-bukunya sendiri di tempatnya, merapikan tempat tidur. Kemudian kelas 2, kelas 3 mulai membantu menyapu, mencuci piring, merapikan meja makan, dan seterusnya. Jadi kewajiban anak diantaranya tadi sudah 1, 2, dan 3, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Nah, itu Anda sekalian tentang hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya adalah ayo bercerita. Jika seluruh anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya, kerukunan dalam keluarga dapat terjaga. Artinya, apabila semua orang tua dan anak dapat melakukan haknya, dapat menerima haknya dan melakukan kewajibannya dengan baik, insya Allah keluarga tersebut akan rukun dan harmonis. Artinya rukun dan bahagia, damai, sejahtera. Nah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di rumahmu? Bagaimana kalau di rumah kalian sudah melakukan hak dan kewajibanmu belum sebagai anak? Insya Allah ya, berusaha dari sekarang melakukannya dengan baik. Apakah semua anggota keluargamu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik? Insya Allah, sambil belajar dan sambil mempraktikkan ya. Pertama, hak dan kewajiban anak-anak kalian di rumah, kewajibannya terutama nih. Sebagai anak di rumah tadi sudah disampaikan harus patuh pada orang tua. Kemudian membantu pekerjaan orang tua atau membantu pekerjaan di rumah semampunya atau sesuai kemampuan. Kemudian belajar dengan rajin, itu kewajiban kalian di rumah, kalian kepada orang tua. Kemudian berikutnya adalah mencari informasi. Perhatikan teks lakukan wawancara, cara menanam dan merawat tanaman di bukumu halaman 83. Nah, untuk 83 wawancara kita lanjutkan saja. Insya Allah kita akan belajar apabila ada waktu di pembelajaran offline ya. Kita lanjutkan. Ananda sekalian, sekarang kita ke ayo berlatih pembelajaran 4. Ayo berlatih. Soal pertama, apa saja hak dan kewajiban anak di rumah? Tuliskan masing-masing 3 contohnya. Nah, itu kewajiban anak dan hak anak di rumah. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apa saja hak dan kewajiban anak di rumah? Tulis masing-masing 3. Nah, sekarang 3 contoh hak anak. Ini sudah tuliskan. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang layak itu artinya apa, Miss? Layak itu artinya yang sesuai, yang mencukupi ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, contoh hak anak yang ketiga yaitu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itu hak anak. Kemudian berikutnya 3 contoh kewajiban anak. Kewajiban kalian yang pertama tadi di awal juga sudah disampaikan, patuh dan menghormati orang tua. Yang kedua, belajar dengan rajin. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan rumah orang tua. Nah, itu Ananda yang soal pertama. Kemudian soal kedua, lengkapi kalimatannya dari jawaban-jawaban yang disediakan. Nah, kalian diminta membuat kalimatannya. Nah, sebelum membuat kalimatannya, Miss akan sampaikan beberapa kata tanya. Kata tanya itu ada apa, apakah, di mana, berapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, itu diantaranya kata tanya. Kurang lebih ada 6 kata tanya yang digunakan di awal setiap pertanyaan. Nah,
Untuk membuat kalimat tanya, caranya adalah kita harus mengetahui kalimat jawabannya apa dulu. Nah, di sini kalimat jawabannya pisang berkembang biak dengan tunas. Maka kira-kira pertanyaannya memakai kata tanya apa? Berapa, mengapa, atau bagaimana? Ya, bagaimana ya? Yang A, bagaimana cara pisang berkembang biak? Pisang berkembang biak dengan tunas. Ini alat perkembangbiakan pada tumbuhan pisang. Yang kedua, kalimat jawabannya karena jika tidak disiram secara teratur, tanaman akan mati. Nah, karena jawabannya karena, maka kata tanyanya jelasin, nak, mudah ya. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Silahkan kalian tulis kalimat tanya. Dan yang ketiga, jawabannya pertumbuhan tanaman dimulai dari biji. Dari biji akan tumbuh akar. Setelah itu tumbuhlah batang dan daun. Berapa hari kemudian akar, batang, dan daun bertambah besar. Nah, pertanyaannya sama. Bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman? Nah, berikut jawabannya ya. Kemudian kita lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini tentang praktik. Nah, kita tinggalkan saja. Ananda sekalian, kita ke pembelajaran 5 halaman 86. Silakan buka buku kalian ya. Ayo mencari informasi. Tumbuhan yang ada di halaman dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Betul. Kalian di halaman punya tanaman apa saja? Ada tanaman hias dan ada juga tanaman yang dapat dimanfaatkan ya, seperti sayuran atau tanaman cabai, itu juga termasuk dapat dimanfaatkan. Kalau tanaman hias dimanfaatkan untuk apa? Misalnya tanaman itu menghasilkan oksigen. Jadi apabila ada tanaman akan terlihat lebih indah dan udara di rumah juga lebih segar ya. Nah, sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan, kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Nah, merawat tumbuhan dengan baik, bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik? Bagaimana caranya? Itu diantaranya dengan menyiramnya secara teratur, pagi, sore, setiap pagi dan sore. Kemudian setiap pagi juga terkena sinar matahari. Yang dilakukan lagi adalah memberikan pupuk secara teratur, sekali atau 2 kali selama beberapa bulan dipupuk sekali dan seterusnya. Itu cara merawat tumbuhan dengan baik agar nanti bisa menghasilkan buah yang baik juga. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga bersyukur kepada Allah menjaga ciptaannya juga. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayo membaca. Masih di halaman 86 ya. Ketika melakukan tugas kelompok, Nina dan teman-teman berbagi tugas. Berbagi ya, ini berbagi saya ya. Berbagi tugas. Dengan berbagi tugas, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Begitu juga di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran dengan tugas masing-masing. Di dalam keluarga Nina ada pembagian tugas. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah. Ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga dan bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur segala kebutuhan di rumah. Nina dan Adi juga memiliki tugas wajib, yaitu belajar dan juga menjaga kebersihan rumah. Artinya merapikan rumah, kemudian menyapu, beres-beres. Itu juga salah satu kewajiban anak-anak di rumah ya. Maka kalian selain belajar juga diharapkan dapat membantu pekerjaan orang tua semampunya di rumah. Gitu ya. Pasti bisa ya, insya Allah, asal kita mau semangat ya. Berikutnya, setiap anggota keluarga di rumah Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Kehidupan di rumah berjalan dengan teratur. Keluarga Nina juga hidup dengan rukun. Lanjut, ayo bercerita. Apakah di rumahmu ada pembagian tugas? Ada tidak, nak? Silahkan jawab di bukumu ya. Kemudian, apakah kamu selalu melaksanakan tugasmu? Ya, atau kadang-kadang? Nah, lanjutnya, pernahkah kamu tidak melaksanakan tugasmu? Ya, pernah tidak? Silahkan tulis pernah atau belum pernah. Nah,
Silahkan tulis ya. Kemudian terakhir, apa yang akan terjadi? Ayo ceritakan. Menurutmu dari jawabanmu tadi pernah atau tidak pernah? Atau kadang-kadang? Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Silahkan tulis di bukumu halaman 87 ya. Di buku paket ya 87, silahkan jawab dan silahkan ceritakan sedikit kesimpulan dari yang kalian sudah lakukan di rumah. Nah, silahkan kalian foto ini halaman 87 dan silahkan upload di sini. Itu ya. Jangan lupa anak-anak, tugas di uploadnya adalah halaman 87 yang ayo bercerita. Sedikit saja ya. Lanjut. Langsung ke ayo berhitung. Nah, di sini ayo berhitung masih tentang garis bilangan. Nah, Nina memotong ranting menjadi 2 bagian. Panjang potongan ranting pertama adalah 6 cm. Berarti pertama ngambil 6. Ngambil ranting pertama diukur 6 cm ini. 0 sampai 6 ya. Kemudian berikutnya Nina kemudian mengambil lagi ranting yang kedua. Panjangnya Nina ukur lagi. Oh, ternyata ada 5. Nih, dari sini ranting kedua 5. Nah, berapa panjang ranting mula-mula? Arti mula-mula itu panjang seluruhnya ya. Panjang mula-mula itu ternyata panjang seluruhnya maksudnya. Nah, perhatikan penyelesaian berikut. Nah, garis bilangan pertama 6 cm rantingnya. Yang kedua 5 cm. Setelah diukur masing-masing. Nah, gabungkan. Setelah digabung, jumlahkan. 6 cm panjang ranting pertama tambah 5 sama dengan 11. Jadi panjang ranting mula-mula atau panjang ranting seluruhnya adalah 11 cm. Nah, kita lanjut ke ayo berlatih. Langsung di halaman 89. Silakan Anda siapkan alat tulisnya lagi. Siap ya anak-anak ya? Oke, pertama perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar. Gambar apa itu anak-anak? Sebagian besar pasti punya di rumah ya. Ini adalah pohon mangga. Buatlah 3 pertanyaan yang berkaitan dengan cara menanam dan merawat tanaman pada gambar. Nah, Miss sudah buat pertanyaannya. Yang pertama adalah silakan kalian tulis. Yang pertama, kalimat pertama, apakah nama tanaman itu? Nah, jawabannya perlu dijawab tidak? Yang ditulis pertanyaannya saja. Jawabannya cukup jawab lisan saja ya. Pohon buah mangga. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanam tanaman itu? Cara menanamnya dengan biji atau cangkok. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara merawat tanaman itu? Menyiram secara rutin dan diberi pupuk agar subur. Ya, Miss geser ke sini. Ya, bisa terlihat anak-anak ya. Berikutnya yang kedua. Apa saja manfaat dari pembagian tugas di rumah? Di sini juga sudah Miss tuliskan 2 manfaat pembagian tugas di rumah. Yang pertama, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan kalian punya tugas masing-masing, berarti kalian melatih disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Berarti ini tugasku, aku harus menyelesaikan tugasku dari awal mengerjakan sampai selesai. Kemudian yang B, pekerjaan berat menjadi terasa ringan. Yang C, pekerjaan cepat selesai. Itu nomor 2. Dan Anda ya. Nah, berikutnya ke soal ketiga. Soal ketiga adalah gambarkan garis bilangan untuk menjawab soal-soal berikut ini. Nah, di sini Miss sudah buatkan garis bilangannya. Nah,
Di garis bilangan yang pertama, garis bilangan yang pertama adalah soalnya dahulu. Nina mempunyai 2 helai daun dengan panjang 7 cm. Nah, kita buat garis bilangan 7 cm. Mulai dari 0 sayang ya. 0, 1, karena menghitungnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 cm daunnya. Kemudian panjang yang kedua, daun yang kedua, helai kedua 9 cm. Buat garis bilangan 9. Jangan lupa mulainya dari 0. Menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cm buat. Kemudian pertanyaannya, berapa panjang kedua daun tersebut? Nah, ya, maka 7 cm ditambah 9 cm. Kenapa tambah? Kata kuncinya adalah berapa panjang kedua? 1, 2. Maka pasti dijumlahkan. Kedua helai daun tersebut, maka 7 cm tambah 9 cm sama dengan 16 cm. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Alhamdulillah. Semangat terus. Yang bagian B, pertanyaannya adalah bagian B. Adi memotong lidi menjadi 2 bagian untuk membuat prakarya. Panjang potongan pertama adalah 10 cm, sedangkan potongan kedua adalah 12 cm. Berapa panjang lidi mula-mula? Ya, maka sebetulnya ini lidinya panjang nih, tapi dipotong oleh Adi. Nah, potongan pertama nih, lidinya ada 10 cm. Kita buat garis bilangan, anggaplah ini lidi yang sudah dipotong oleh Adi. Jangan lupa mulai dari 0. Menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Kemudian potongan lidi kedua, satu lagi, ada 12 cm. Jangan lupa buat garis bilangan mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menghitungnya seperti itu. 0, ke 1, ke 2, ke 3. Itu dihitung 1 ya. 12 cm. Maka jadi panjang mula-mula itu sama artinya dengan seluruhnya ya. Maka 10 cm ditambah 12 cm sama dengan 22 cm. Jadi 10 cm tambah 12 cm sama dengan 22 cm. Baiklah Nanda, di pembelajaran 2 sudah kita lakukan. Kita akan lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 6, maaf. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kalian silakan buka halaman 90. Sudah 90? Di halaman 90 ada ayo membaca. Ayo membaca, melaksanakan kerja bakti bersama. Di halaman 90, perhatikan di bukumu dengan seksama ya. Hari Minggu, kalian lihat buku masing-masing. Hari Minggu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah secara menyeluruh. Bagian rumahmu yang jarang dibersihkan akan dibersihkan saat bekerja bakti. Saat bekerja bakti, setiap anggota keluarga mendapatkan tugas yang berbeda. Keluarga ini sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Semua mempunyai tugas masing-masing. Nah, apabila tugas masing-masing dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka tadi manfaat kerjasama adalah 1, pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian keluarga menjadi semakin rukun, semakin kompak. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Itulah manfaat kerja bakti bersama atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Kita langsung ke ayo berhitung kembali. Di ayo berhitung,
Di sini ayah menanam singkong dan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm dan batang kedua 30 cm. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Nah, dari pertanyaannya sudah ketemu kata kuncinya. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Kedua, berarti tinggal jumlahkan. Tandanya tambah ya. Panjang pertama 20, panjang kedua pertama 20, kedua 30. Nah, panjang pertama nih 20, yang ketiga 30. Menghitungnya dari mana sayang? Menghitungnya adalah gini. 10 20. Kemudian di sini 10 20 30 gitu. Jadi setelah dijumlahkan 20 plus 30 cm sama dengan 50 cm. Nah, untuk format wawancara kita insya Allah akan pelajari lagi di pembelajaran offline ya. Kita lanjutkan ke halaman di buku kalian 92. Silakan Anda simak baik-baik ya. 92. Di situ pertanyaan pertama adalah mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan? Nah, ya apa jawabannya? Karena karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan cepat selesai. Ya, Miss ulangi di sini. Mengapa membersihkan rumah bersama anggota keluarga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan? Karena dilakukan secara bersama-sama. Artinya karena pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Ya, kemudian yang kedua A. Deli mengukur tanaman kacang panjang. Panjang kacang yang pertama adalah 30 cm. Maka kamu buat seperti yang Miss contohkan tadi, garis bilangan 30 cm. Sedangkan yang kedua 40 cm. Berapa panjang kedua kacang panjang tersebut? Di bukumu silakan kalian tulis. 30 cm ditambah 40 cm. Berapa jumlahnya? Sama dengan berapa nak? 30 ditambah 40 sama dengan 70 cm. Maka bisa kita tulis di sini 30 cm ditambah 40 cm sama dengan 70 cm. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian lihat di buku kalian juga ya. Ayah memotong kayu untuk menyangga tanaman tomat menjadi 2 bagian. Panjang potongan kayu yang pertama 60 cm, sedangkan yang kedua adalah 50 cm. Berapa panjang potongan kayu mula-mula? Sama. Kalau ingin dibuat garis bilangan seperti awal tadi yang Miss contohkan. Kalau tidak, langsung saja kita tulis di sini. Maka panjang pertama 60 cm, kita tulis 60 cm ditambah 50 cm. Berapa panjang mula-mula? Maka 110 cm. Tuh. Ya, Anda sekalian bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, Nina mengukur panjang 2 jenis daun. Daun pertama panjangnya 13 cm, kita tulis 13 cm. Dan daun kedua panjangnya 3 cm lebih pendek dari daun pertama. Berarti kalau 3 cm lebih pendek dari daun pertama, berarti jumlahnya berapa? 13 kurangi 3, maka 10. Berapa jumlah panjang kedua daun tersebut? Langsung saja tambah 10 cm. Nah, maka hasilnya adalah 13 tambah 10 cm. Maka 23 cm. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Semangat. Lanjut. Terakhir yang keempat, apel malang dapat dipanen setelah berumur 4 hingga 5 bulan atau sekitar 114 hari. Setelah bunga mekar, hal ini bergantung pada varietas dan juga iklim. Ciri buah yang telah masak yaitu ukurannya maksimal. Artinya ukurannya sudah bisa dibilang paling besar lah, cukup besar.
sesuai dengan ukuran normal buah tersebut. Kemudian aromanya tercium dan warnanya cerah segar. Adapun cara memanen apel malang dapat dilakukan dengan tangan langsung atau dipetik. Waktu memanennya setiap 6 bulan sekali. Nah, pertanyaannya, buatlah 3 pertanyaan sesuai teks tersebut. Sudah buat ini. 3 pertanyaannya adalah A. Berapa lama apel malang dapat dipanen? Yang kedua, jangan lupa tanda tanya ya, wajib karena ini membuat kalimat tanya. Yang B atau yang kedua, bagaimana ciri-ciri buah yang telah masak? Tanda tanya. Yang ketiga C, kapan apel malang bisa dipanen? Nah, jangan lupa terakhir tanda tanya. Sudah semua anak-anak? Baiklah, kita tutup pembelajaran di subtema 3 pembelajaran 4, 5, 6 ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak apa yang disampaikan dan menyalin apa yang ditulis. Semoga bermanfaat, Nak. Dan apa yang dipelajari hari ini Miss harapkan dapat dilakukan, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, terutama tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Sama ayah bunda di rumah juga bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, apalagi dalam mendampingi dan menemani Ananda belajar mencari ilmu di setiap kesempatan, entah di kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran online. Baiklah, Ananda dan Bunda semuanya, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian pembelajaran online hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.